Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, saya Abel dari mahasiswa IPB. Nah di sini saya jalan-jalan di perbenihan vanili ini ya Pak. Ya. Terus saya tertarik nih buat mengetahui lebih lanjut tentang tumbuhan ini. Jadi mungkin saya ingin bertanya nih Pak, kira-kira untuk pemanfaatan dari benih tumbuhan vanili ini apa sih Pak? Baik, kita sedikit jelasin dulu ya. Di sini itu UPBS ya, UPBS TROA. Tapi yang ada di sini hanya vanili aja. Vanili ini sebenarnya tidak untuk diproduksikan, jadi tidak untuk berbuah ya. Hanya kita ambil untuk sebagai benih sumbernya. Di sini kurang lebih sekitar ada 700 tanaman pohon induk yang nantinya akan dijadikan sumber benih. Kalau boleh tahu nih Pak, setelah jadi benih, ini akan disalurkan kemana? Baik, kita ada beberapa proses ya. Dari pohon induk ini kita ambil steknya, nanti dipotong satu ruas, kita tanam satu ruas. Nah, setelah jadi benih sekitar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan udah bisa disalurkan. Tapi di situ juga ada beberapa tahap yang harus kita benahi dulu. Contohnya kita harus sertifikasi dulu, kita harus ditaksasi dulu gitu. Setelah sertifikasi nanti kita lapor ke BPSD setempat, BPSD di Jawa Barat itu. Nanti jumlah berapa yang bisa kita salurkan. Nah, sebelum disalurkan, kita nunggu dulu label. Kebetulan kita ini benih sumber, jadi keluar labelnya label ungu, warna ungu. Jadi label ungu ini bukan untuk disalurkan ke petani langsung, tetapi untuk ke penangkar. Nanti dari penangkar baru ke petani keluar label biru. Nah, syaratnya itu sebelum kita salurkan tanaman itu harus harus sekitar 5 ruas ke atas panjangnya. Nanti kita lihat benih yang siap salurnya, baru kita disalurkan. Kebutuhannya siapa yang kesini atau yang membutuhkan benih sumber ini yang nantinya untuk dijadikan kebun induk, bisa hubungi ke PBS di setempat. Oh gitu Pak. Tapi di sini fokusnya ke perbenihan ya Pak? Iya, betul. Kenapa enggak dilakukan perbuahan di sini? Di sini tidak sampai berproduksi ya, karena kalau syarat utamanya benih itu tidak boleh untuk sampai keluar berbunga atau sampai berbuah. Makanya di sini tidak ada yang berbunga dan tidak ada yang dibuahkan. Kita butuhnya tanamannya aja, pohonnya aja untuk dijadikan benih. Kalau sampai ada yang berbuah di sini, terus itu dijadikan benih, itu nanti ada seolah-olah tidak layak untuk dijadikan sumber benih. Nah, Dek, kebetulan sekarang ada permintaan nih, tetapi permintaan ini dia mintanya sulur panjat yang 7 ruas nih. Kebetulan kita lagi panen untuk benih, kita lihat ke Pak Aceh yang di sini. Monggo. Ini sedang proses apa ya Pak? Kebetulan ini lagi ada permintaan ya dia untuk benih sumber vanili. Jadi ini cara panen bibit vanilinya ini. Kita ambil 7 ruas. Ya, 7 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 2 batang ini biasanya nggak kepake nantinya. Nanti dibuang karena ini terlalu muda, jadi yang dipakai ini sekitar 7 ruas seperti ini. Nah, ini lihat deh, sebenarnya ini tanaman yang sudah siap salur, berarti siap ditanam untuk di lapangan ya. Nah, tanaman vanili ini udah tadinya 1 ruas nih, 1 ruas. Selama 4 bulan ini udah lebih dari 5 ruas, jadi ini siap untuk disalurkan dan siap untuk ditanam di lapangan seperti ini. Kalau dari umum sendiri Pak, apa banyak orang yang minat untuk beli tanaman vanili ini sendiri? Banyak ya. Jadi
kita yang datang ke sini, petani-petani yang dari luar Jawa, terutama dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, atau yang banyak yang pesan ke sini. Jadi pesanku PBS ini kita layani, baru kita salurkan. Oh gitu. Berarti untuk peminatnya banyak ya Pak? Banyak. Jadi fungsinya, manfaatnya nih Pak untuk tumbuhan vanili ini sendiri apa sih Pak? Kalau tumbuhan vanili ini kalau di petani biasanya untuk usaha ya, usaha petani ini nanti di vanili ini ditanam di lapangan. Setelah umur sekitar 2 tahun atau 3 tahun dia berbuah gitu. Kalau boleh tahu Pak, untuk buahnya sendiri itu dimanfaatkan sebagai apa aja sih? Setahu ini selain untuk bumbu masak atau untuk pewangi kue, ada juga sekarang udah mulai ke bahan buahnya itu untuk kosmetik. Jadi pemanfaatannya itu selain dari untuk pewangi, kue, parfum, ada juga sekarang ini untuk kosmetik. Ini yang diambil. Jadi setelah tadi proses pemanenan benih sulur ya dari kebun induk, kita perbanyakkannya dengan satu ruas. Nah, ini satu ruas artinya ini satu daun ke dalam, satu ruas ke bawah. Nah, setelah itu, setelah perbanyakan dia masukin ke polybag ini. Media tanahnya 2:1 itu ada tanahnya 2, pupuk kandang sama kompos ditambah kompos. Nah, kita semai di sini, kita atur satu ruas, lalu kita sungkup. Nah, dalam penyungkupan ini kurang lebih 1 bulan. Setelah 1 bulan baru keluar tunas seperti ini. Tadinya seperti ini, satu ruas belum ada keluar tunas. Setelah 1 bulan baru muncul tunas ini. Nah, dari sini kita 1 bulan kita buka sungkupannya, kita pilih, sortir tanaman yang sudah tumbuh lebih dulu, baru kita pisahkan. Setelah itu dibiarkan, baru tunggu lagi 2 bulan, nanti di sana dia memanjang si tunas ininya, tunas tumbuhnya. Nanti setelah panjang kurang lebih 4 bulan baru bisa kita salurkan untuk jadikan benih. Ini hanya proses penyungkupan aja. Nah, friendship, itulah edukasi perkebunan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. See you!